Seorang partisipan yang pernah sakit selama 1 minggu, kemudian mendapatkan pengalaman-pengalaman gaib dan supranatural di mimpi-mimpinya. Saya memilih angka kelahiran nomor 4. Robi, kelahiran tanggal 4 bulan 10 ini, pernah mengalami sakit aneh selama 1 minggu. Semenjak itu, Robi mendapatkan pengalaman gaib yang mengerikan. Karma baik atau karma buruk yang dijalani oleh Robi saat ini. Mas Robi lahir di tanggal 4 bulan Oktober. Sebelumnya saya ingin bertanya satu hal. Adakah orang yang meninggal kecelakaan dalam musibah tragedi kecelakaan maut di hidup kamu? Mantap banget gue. Pak, ini aku udah beliin obat buat ibu. Iya. Ini aku udah jalan balik, Pak. Aku udah bawain obatnya. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Ini kesapaan gue. Ini juga kucing. Bu, ibu kenapa, Bu? Lastri. Lastri kemana, Pak? Perasaanku nggak enak. Sudah, Bu. Sebentar lagi. Lastri nyampe kok. Ibu baring aja ya. Sakit ibu lagi parah. Hatiku tenang, Pak. Ada apa ya dia ya? Pak, aku tuh kesian sama Lastri. Dia tuh kerja keras cuma untuk biayain aku berobat. Sampai dia tuh lupa buat menikah, Pak. Bu, ibu jangan ngomong begitu, Bu. Kalau nanti aku meninggal, aku pengen lihat dia menikah dulu, Pak. Ibu kalau ngomong jangan ngantur, Bu. Insya Allah ibu pasti sembuh. Sekarang, ibu baring lagi ya. Set dah. Apaan coba? Apa penting? Tuh, boneka apa orang? Ada yang lihat, ini gue kabur aja. Nggak ada yang boleh tahu kalau gue habis nabrak orang. Kalau sampai ada yang tahu, bisa mati gue. Kok perasaan gue nggak enak ya? Kok tiba-tiba bulu kuduk gue merinding? Ya, cuma perasaan gue doang. Udah, lupakan. Assalamualaikum. Parman. Ada apa nih? Lastri, Pak. Ada apa ya? Ini, Bu. Lastri kecelakaan di jalan. Ya, Pak. Bu, badannya juga ada yang terpisah. Bu. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Robi, kamu mabuk lagi? Masih bawel. Sampai kapan kamu mau seperti ini? Kamu kerjaannya tiap hari mabuk aja. Sampai kapan kamu mau bisa bikin orang tua itu bangga, Robi? Coba kamu bayangkan, kalau dalam keadaan mabuk, kamu itu bawa kendaraan. Terus kalau kamu itu nabrak orang gimana? Udah ceramahnya. Hah?
Anaknya pulang bukan disambut baik-baik, mah diomelin. Bisa diam nggak? Ah? Bisa di... Astagfirullahaladzim. Robi! Robi! Ya Allah. Kenapa Robi jadi aneh begitu? Sadarkanlah dia, ya Allah. Saya masuk ke dalam jiwa kamu. Sekarang pikiran kamu dan otak kamu. Saya mengakses semuanya. Kamunya semenjak dari situ, kamu mengalami trauma-trauma yang buruk ya? Saya memang trauma, saya melihat ya darah. Saya emang paling takut sama darah, namanya darah. Apaan tuh? Darah! Darah! Ada darah! Robi, Itu! Bu! Itu darah siapa, Bu? Itu darah siapa, Bu? darah! Nggak ada darah! Ibu lihat dong dengan mata ibu, itu darah, Bu! Astagfirullahaladzim. Robi, ini akibat kamu itu banyak minum alkohol. Jadi kamu itu halusinasi. Ibu apaan sih? Jelas-jelas itu darah! Lihat dengan mata kepala ibu sendiri! Ibu yang mabuk! Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Ibu bersihin kasur aku. Sampai bersih. Kalau aku pulang nggak bersih, lihat aja. Mikir! Gua kenapa ya? Kenapa akhir-akhir ini gue selalu berpikiran aneh-aneh? Lagian kok bisa ada darah gitu di kamar gue? Darah siapa sih? Kenapa pundak gue kayaknya berat banget? Pegel. Kenapa lu? Ngikutin gua aja Kayak lu. lihat setan aja lu. Nah gitu bro. Jadi gini, ada kejadian aneh di rumah gua. Saya bayangin, ini ada darah di kasur gue. Dan yang lebih anehnya lagi, nyokap gua tuh nggak ngelihat ada darah. Aneh kan? Tapi gue yakin itu darah. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Yang bener tuh nyokap lu. Pasti lu masih mabuk. Hei, santai dong, santai. Santai dong. Gila nggak gue matiin. Gila, biasanya lu suka bercanda, jadi sensitif sih lu. Lu denger nggak? Semalam di jalan ada kecelakaan. Si Lastri, lu kenal kan si Lastri? Lastri, Iya Lastri, lu kenal lah. jangan-jangan semalam yang gua tabrak beneran Lastri. Lu tau nggak? Adanya berantakan men, tangannya hilang. Tangannya hilang. Iya, darahnya berceceran. Ini sekarang warga lagi nyari dia tuh, kalau kena mati itu orang. Serem ya. Lu bisa nggak bahas masalah tabrakan itu ya? Sekali lagi lu bahas di depan gua habisin. Aneh nih orang, gua cerita malah marah-marah. Jangan-jangan ntar tuh Lastri gentayangan tuh arwahnya. Lastri, ibu nggak rela, ibu nggak ikhlas kamu meninggal seperti ini, Lastri. Kenapa harus kamu, nak? Bu, istighfar Bu. Jangan ngomong seperti itu. Kita harus ikhlas Bu ya. Ini sudah takdir Bu. Tapi Pak, anak kita meninggal dengan cara yang mengenaskan, Pak. Maafkan ibu ya, nak ya. Anakku. Kamu makin lama nggak pernah berubah. Maksud kamu apa? Ya kamu, janjinya kamu nikahin aku. Tapi mana? Orang tua aku tuh mau ngejodohin aku kalau kamu gak nikahin aku juga. Awas ya. Awas kalau sampai kamu nikah sama cowok lain. Lihat aja. Terus kapan kamu ngelamar aku? Ya kamu sabar lah.
Secepatnya aku akan nikahin kamu. Ya udah, tapi aku gak mau hidup susah ya. Apa kamu bilang? Ngomong lagi. Kamu namar aku. Kamu tuh ya, kamu tuh berubah. Kamu tuh gak kayak gini. Diam, ya. Udah, diam. Aku pusing, diam. Kamu sekarang Diam, namar aku. Diam. Diam, jangan dekat. Robi! Tadi itu Lastri. Gak mungkin. Perasaan gue gak enak nih. Ibu ngagetin aja. Aku tuh barusan lihat setan, Bu. Lastri. Iya, Lastri. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin, nak. Kamu itu tuh partner Lastri itu sudah meninggal. Udah diam ya. Dengan mata kepala aku sendiri, aku lihat setan, Bu. Aku lihat Lastri. Robi, kamu ngapain? Diam. Aku juga nggak tahu. Kaki aku kenapa tiba-tiba jadi berat ya? Ya aneh banget. Kenapa Robi makin hari makin aneh ya kelakuannya? Tiap hari dia selalu aja teriak-teriak menyebut nama Lastri. Apa jangan-jangan arwah Lastri itu tidak tenang ya? Kayak ada suara cewek nangis. Darah! Kenapa banyak darah? Darah! Bu, sudah Bu. Pak, aku belum bisa terima anak kita meninggal, Pak. Apalagi sampai sekarang pelakunya belum ketangkep, Pak. Ya sudah Bu, kita kirim doa saja. Semoga Allah memberikan petunjuk buat kita. Pak, Ibu, mohon maaf. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Robi! Robi, kamu kenapa sih? Tiba-tiba kamu teriak-teriak di rumahnya Pak Parman. Duh, bisa nggak sih diam? Diam, berisik. Astagfirullahaladzim. Kamu itu ya, makin lama makin aneh aja. Aduh Bu, bisa diam nggak sih Bu? Berisik banget tahu nggak? Bawel Ibu, bawel. Tuh, aneh kan? Ini jangan-jangan. Bi, kamu kenapa sih? Ada cewek nangis. Kamu jangan aneh ya, Robi. Ini dengar ini. Ada cewek nangis. Enggak. Ibu nggak dengar suara apa-apa. Robi, makanya kamu itu sholat.
Biar kamu itu mikirnya yang nggak macam-macam. Ya, Bener banget ya Bu ya. Aku tuh udah gede. Aku tadi suruh-suruh. Robi, Robi. Gue gak boleh ketahuan. Bisa habis gue. Pergi! 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 Saya merasakan ada energi negatif tiba-tiba nempel. Oh, pokoknya semenjak pas dari situ di sini saya udah berat, terasa berat. Pokoknya badan saya udah habis itu saya nggak fit lagi. Gatel banget. Kenapa sih nih? Bu! Gatel banget. Kenapa nih kulit gue? Bu! Ibu! Bu gatel, Bu panas, Bu! Ada apa Robi? Ibu lagi buatin bubur untuk kamu. Ayo nak, sekarang kamu makan dulu ya. Ayo. Aku gak pengen bubur! Aduh, gatel nih! Lihat ini! Tangan kamu kenapa nak? Ya Allah, kok tangan kamu bersisik begini? Pakai nanya lagi. Buruan obatin, Bu. Ini tuh semua gara-gara Ibu. Aku jadi kena penyakit aneh nih. Kulit aku jadi bersisik kayak ular. Bu, aku nggak mau obatin. Ibu tidak ada uang lagi untuk membawa kamu ke dokter. Apalagi ibu cuma ngarepin uang dari hasil jualan sayur. Aduh, Itu pun Bu. untuk makan kita hari-hari. Ya udah nak, nanti ibu cari alternatif aja ya. Ibu tuh tega ya melihat aku kesakitan kayak gini. Ibu cari uang kemana? Kan semuanya sudah kamu habiskan untuk beli minuman. Ya mana aku tahu kemana kayak udah buruan cari uang buruan. Ya Allah. Kebetulan ketemu Bu Ani. Bu Ani, tolongin saya ya. Anak saya kena penyakit aneh, kulitnya bersisik seperti ular. Saya mau bawa dia ke rumah sakit, tapi saya nggak punya uang, Bu. Ya ampun, kok serem banget sih, Bu? Sampai segitunya. Iya, saya juga lagi bingung nih, Bu. Penyakit kayak gitu mendingan dibawa ke orang pintar aja, Bu. Orang pintar? Bu, orang pintar itu di mana tinggalnya? Soalnya kondisi anak saya, Robi, itu tidak bisa digerakkan, Bu. Saya ada kenalan kok. Iya, Bu. Boleh, Bu, boleh. Gimana kalau saya bawa aja ke rumah Ibu? Soal bayarannya, dia nggak menargetkan. Nanti saya pinjemin deh. Iya, makasih ya, Bu Ani. Ayo, Bu. Pergi! Robi, kamu mau sembuh kan, nak? Tuh lihat tangan kamu gatal-gatal seperti itu. Aku bilang aku nggak mau diobatin sama dia. Pergi kalian semuanya. Aku nggak sakit. Maafin anak saya, Pak. Belakangan ini dia itu sering marah-marah. Sepertinya ada sesuatu yang menempel di tubuh anak ibu. Menempel? Maksud Bapak? Ada makhluk gaib yang selalu menempel di tubuh anak ibu. Dan sikapnya seperti itu. Dan ada yang mengendalikannya. Sepertinya makhluk gaib itu tidak mau lepas dari tubuh anak ibu. Atau mungkin anak ibu melakukan sesuatu. Iya, si Robi anaknya Bu Sri kena penyakit aneh. Serem banget, kulitnya sampai bersisik gitu. Aku tuh Pak, setiap kali dengar kata Robi, selalu nggak enak perasaanku. Kenapa ya? Gak enak kenapa, Bu? Bu, jangan mikir yang macam-macam. Maaf Bu Ani, saya harus antar istri saya berobat dulu. Apa maksudnya ucapan Bu Jojo? Di 2010 2010 melihat sosok itu. ini kecelakaan berantakan di jalan, Pokoknya udah nggak kelihatan. nggak karu-karuan. Karuan. 2011 kemudian kamu kecelakaan sendiri dan sampai sekarang kamu mengalami kejadian ini.
Kamu kasar sekarang. Lebih baik kita putus. Jangan. Pokoknya aku janji aku nggak akan nyakitin kamu lagi. Aku akan berubah. Aku nggak akan kasar lagi sama kamu. Aku udah siapin semuanya loh. Aku mau ngelamar kamu. Kamu serius? Iya, aku serius. Pokoknya secepatnya aku akan datang ke rumah kamu. Kamu tunggu aku ya. Aku akan ngelamar kamu. Bener ya? Tapi orang tua aku jangan sampai tahu ya kalau ibu kamu tukang sayur di pasar. Aku juga malu punya mertua tukang sayur. Iya, kamu tenang aja. Nyokap aku nggak bakalan datang. Aku juga malu. Ya. Bener ya? Iya. Robi, kamu mau apa? Di mana ibu simpan? Simpan apa? Di mana ibu simpan? Ya uang lah, uangnya ibu. Di mana ibu simpan? Ibu udah nggak punya uang lagi. Kamu kerja nggak kerja sama aja ngabisin uang ibu. Kalau ibu nggak ada uang, ya udah mana surat rumah? Surat rumah untuk apa? Aduh, pakai nanya lagi. Ya udah kawin lah sama Mala. Astagfirullahaladzim, Robi. Kalau kamu mau nikah, kamu itu harus kerja nabung. Jangan menghabiskan uang ibu. Hah? Benar ibu nggak mau ngasih? Astagfirullahaladzim, Robi. Benar nggak mau ngasih? Aku nggak yakin ibu tuh masih punya simpenan. Robi, jangan kembalikan. Itu jangan dijual. Itu mahar perkawinan dari ayah kamu. Kembalikan. Robi, jangan diambil. Robi, kembalikan emas itu, nah. Jangan kamu jual. Itu peninggalan bapak kamu, mahar perkawinan ibu. Sini, nak, kasih ibu. Lebay banget sih ibu. Robi, kembalikan. Kembalikan ini. Bilangin, ntar dibalikin. Ya Allah. Lumayan nih. Robi, sini. Apa sih? Saya bilang lepasin nggak? Jangan sampai saya kasar. Kembaliin punya ibu. Robi. Nggak mungkin. Pergi! Robi! Kenapa kamu tega seperti itu sama ibu, nak? Apa yang sudah merasuki kamu? Robi. Ibu Sri, kenapa? Robi, anak saya, Bu. Dia bikin masalah lagi. Sabar ya, Bu. Kok tega banget itu anak nyiksa ibunya sendiri? Emas ini bakalan gua jual buat biaya kawin gua sama Mala. Mas. Mana ini? Mas. Nah, nggak apa-apa. Kenapa Mas bisa gini? Hah? Ada apa Mas? Tadi saya ngelihat ada cewek berdiri di tengah jalan. Makanya langsung saya banting setir. Iya, di sini. Dulu emang di sini pernah terjadi kecelakaan Mas. Iya, korbannya cewek. Iya, makanya Mas harus hati-hati. Sekarang di sini tempatnya angker Mas. Iya tuh Mas, bener. Makanya arwahnya gentayangan. Dia kan lagi nyari anggota tubuhnya yang hilang Mas. Iya Mas, bener. Woi. Apa lu? Bayarin mobil gua tuh. Lu sadar nggak sih nyuruh gue bayarin mobil lu? Ya sadar lah. Kenapa emangnya? Lu pikir lu bisa begoin gue? Hah? Mobil lu udah lama abis kecelakaan, ngapain gue bayarin? Gua gadein deh sama lu. Gua lagi butuh duit nih. Ya terus buat apa? Buat kawin lah sama si Mala. Kalau lu mau nikah nggak ada modal, nggak usah kawin, men. Lu apaan sih? Lu hati-hati ya ngomong. Lu ajar lu. Gila lu. Lu jangan maksa-maksa ya. Gua nggak punya duit, tahu? Awas lu ya. Punya teman tapi nggak bisa diharap. Sial lagi. Aduh, mudah-mudahan ya keluarganya si Mala tuh mau terima uang hasil jual emas gua. Cukup nggak ya? Allah. Saya mohon agar Bapak, Ibu menerima lamaran saya untuk menikahi Mala.
Saya ragu kamu bisa sejahterain hidup anak saya. Bapak tenang aja. Saya jamin. Kamu yakin bisa penuhin kebutuhan hidup anak saya? Yakin lah Pak. Saya kan juga kerja. Dan sebentar lagi saya di kantor saya bakal dipromosiin Pak. Bakal naik jabatan. Bagus deh. Malah, bener kamu mau menikah dengan Robi? Iya Pak, mau. Robi, kenapa orang tua kamu nggak diajak kemari? Iya Bu, jadi saya kan cuma punya ibu saja. Dan ibu saya itu sakit keras, stroke. Tadi saya udah ngajak ibu saya sih, tapi ibu saya bilang semuanya diserahkan kepada saya. Baik, kalau begitu kita terima lamaran kamu. Alhamdulillah. Makasih Pak, makasih Bu. Oh ya, satu lagi nih Pak. Ibu, nanti kalau menikah kita buat acaranya sederhana dulu aja ya. Kalau saya udah punya uang, baru kita bikin resepsi yang besar dan mewah. Gimana Pak, Bu? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya Pak ya. Baik, saya akan pegang omongan kamu. Kalau Mala siap dan mau menikah dengan kamu, saya nggak akan halangin. Tapi ingat, kalau sampai kamu menyakitin dan menelantarkan anak saya nggak akan tinggal diam. Iya Pak, saya ngerti. Tahun 2010 saya pernah menikah. Dan dari situ saya gampang gampang mukul orang. Cuman saya nggak sadar kalau habis saya mukulin tuh orang, pas sudah sadar kok begini ya. Ayo masuk. Ya, Robi, kita tinggal di sini. Ya nggak apa-apa lah, sampai kita nanti punya rumah. Gitu ya. Tapi beneran kan orang kantor kamu mau kasih kita cicilan rumah? Ya iyalah, masa aku bohong? Kan yang penting sekarang kita udah nikah. Bener ya. Terus ibu kamu tahu kan kita nikah? Ya tahu lah. Ya dia nggak bisa datang karena lagi sakit keras aja. Udah nggak usah diomongin Ibu. Robi, apaan sih kamu kasar banget? Kasar. Kamu lupa ya? Kalau sekarang itu kamu tuh udah jadi istri aku. Ya? Dan kewajiban kamu untuk layanin aku. Ngerti? Iya. Tapi kamu berubah. Kamu tuh dulu nggak kayak gini tau nggak? Masa aku berubah? Aku bilang. Mau? Enggak. Kamu tuh istri aku ya? Lepasin aku. Lepasin. Lepasin aku. Enggak, kamu harus ngelayanin aku. Lepasin. Kamu jangan. Bisik banget. Betah aku lama-lama di sini. Bisa diam gak sih kamu? Hah? Diam. Lastri. Lastri. Kenapa dia panggil aku Lastri? Terus kenapa dia ketakutan kayak gitu? Kenapa sih dia kasar karena sama aku? Aku nyesel nikah sama dia. Apaan ya?
kan botol yang kenapa bisa ada di sini? Aduh, berat banget nih. Robi, ini aku. Mala, kamu berubah. Kamu yang berubah. Kamu lebih kasar dan semalam tuh kamu pingsan di luar sana. Nggak mungkin bayangan aku. Ini tuh nyata banget. Robi, aku mau pulang ke rumah orang tua aku. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama diri aku. Aku aja nggak sadar. Gak sadar? Kamu bohong. Kamu tahu gak sih? Kamu semalam nyakitin aku. Maksa-maksa aku. Dan semalam kamu manggil aku Lastri. Siapa yang Lastri? Aku juga bingung sama diri aku. Lastri itu tetangga aku dan dia baru meninggal dan dia terus ngantuin aku. Meninggal? Terus meninggalnya ada kaitannya sama kamu? Ya enggak lah. Udah deh, kamu gak usah banyak nanya atau aku pukul kamu. Robi! Lihat kan, kamu kasar sama aku. Aku juga bingung kenapa aku jadi kayak gini. Aku nggak tahu, aku nggak sadar. Kamu mau kemana? Aku mau pulang ke rumah orang tua aku. Kamu boleh pulang. Kamu tetap di sini. Aku mau pulang. Enggak. Kamu boleh pulang. Robi! Kenapa sih digatal kumat lagi? Aduh. Oh ya, Ibu. Waktu itu Ibu kan bisa gembuhin. Ini jangan-jangan sisiknya mau muncul nih. Apa aku harus ke tempat Ibu? Jangan pergi. Enggak, aku nggak mau ke tempat Ibu. Enggak. Jangan pergi. Jangan pergi. Diam! Berisik! Robi buka. Sekarang ada aja kadang-kadang kayak bisikan atau apa gitu. Jadi saya kalau sama orang tua kan saya biasa dari dulu kan, saya nggak pernah, namanya saya misah kan tinggalnya. Saya ketemu kayaknya dilarang mulu sama dia, dilarang terus sama dia. Ngapain kamu gitu. Sri, katanya si Robi udah nikah ya? Nikah? Sama siapa? Kok dia nggak ngabarin saya? Oh pantas, saya juga heran Bu. Soalnya kalau Ibu tahu pasti Ibu ngabari saya. Masa saya tahu dari si Imran temennya si Robi? Bu Ani, sejak Robi pergi dari rumah, saya udah nggak tahu kabarnya lagi, Bu. Karena dia nggak pernah kasih kabar sama saya. Ya ampun, kok tega banget sih itu anak. Masa nikah aja nggak ngasih tahu sama ibu kandungnya sendiri? Yang sabar ya Bu. Semoga aja si Robi sadar, nggak ngelupain ibu yang sudah melahirkan dia selama ini. Ya, saya permisi dulu ya, Bu Ani. Robi, angkat nak, ini ibu. Robi. Ngapain sih Ibu nelfon mulu? Berisik banget. Ya Allah. Sampai kapan Robi memperlakukan aku seperti ini? Robi, Ibu kangen sama kamu, nak. Kamu adalah anak kandung Ibu satu-satunya. Ibu kangen sama kamu. Kamu nggak lagi sakit-sakitan dan kamu juga orangnya temperamental dan tidak bisa mengendalikan emosi. Saya juga merasakan. Herannya lagi, kamu kan dipengaruhi dengan karakter sendiri.
Dan saya merasakan juga ada hawa efek supernatural dan gaib-gaiban. Aduh. Panas, Bah. Panas. Panas, Bah, panas. Diam! Saya akan mencoba membantumu untuk menghalangi sosok makhluk yang mengganggumu. Aduh, udah, Bah. Udah, Bah, saya nggak kuat. Tunggu! Dia tidak mau pergi sebelum kamu menemukan anggota tubuhnya yang hilang. Apa? Anggota tubuh? Gimana sih maksudnya, Mbah? Cari dan temukan anggota tubuhnya. Setelah itu, kamu satukan dengan kuburannya. Mbah, saya mau minta tolong, Mbah. Bisa nggak Mbah bikin supaya orang-orang tuh nggak tahu kalau saya pelakunya. Dan satu lagi, supaya makhluk itu nggak ganggu saya lagi, Mbah. Bisa. Nanti akan ada benda gaib yang datang kepadamu. Kamu simpan dan kamu jaga dia. Karena dialah yang akan melindungimu. Tapi ingat, jangan sampai kamu lalai. Kalau sampai kamu lalai, kamu tanggung akibatnya. Iya, Mbah. Makasih, Mbah. Nah, apa sih ini mobil? Mogok segala lagi. Ya ada aja. Kayak bunyi ada yang jatuh. Cari dan temukan anggota tubuhnya. Setelah itu, kamu satukan dengan kuburannya. Jangan-jangan ini yang dimaksud sama si dukun. Wah. Balikin tangan lu, jangan ganggu gua lagi ya. Jangan ganggu gua, mohon jangan ganggu gua. Tangan lu udah gua balikin, ya. Jangan ganggu gua. Jangan ganggu gua. Bukan urusan lu. Kenapa sih? Gua udah tahu lo. Woi. Ya bener nih orang. Itu kan kuburan si Lastri. Ngapain Robi malam-malam kesini? Kayak gue udah aman. Malah tidur lagi.
pasti cuma perasaan gue doang. Mala. Kenapa malah mendadak nyuruh datang ya, Pak? Itu dia, Bu. Semoga aja anak kita nggak ada masalah apa-apa. Iya. Suara Mala, Pak. Mala! Mala, buka pintunya, Mala. Robi! Udah dobrak aja, Pak. Robi! Lepaskan anak saya! Gila kamu! Ada mau bunuh aku. Lancang kamu! Berani siksa dan pukul anak saya! Pak, tadi yang saya lihat bukan Mala, beneran. Yang saya lihat tadi itu Lastri, beneran, bukan Mala. Siapa yang selalu panggil aku Lastri, Ma? Siapa ini Lastri? Apa yang kamu lakukan sama dia? Kalau kami nggak datang, kamu pasti sudah bunuh anak saya. Mala, enggak, Pak. Jangan kasih lagi anak saya. Kamu belum kasih apa-apa. Sudah menyiksa anak saya. Ayo malah. Nanti kita urus surat cerai kamu. Dan ingat, saya akan laporkan ke polisi atas perbuatan kamu pada anak saya. Pak, aku mohon, Pak. Tunggu sebentar. Mau dilihat? Sebentar. Berbentuk sebuah lempengan atau logam. Betul? Dan saya melihat ini sebagai pegangan atau jimat, betul? Tadinya. Dan didapat secara entah berantah, nggak tahu kenapa dari mana. Datang tiba-tiba ataupun dia mencari. Datang tiba-tiba. Dan saya melihat lagi di sini lempengan itu berbentuk keris. Duh, pusing banget kepala gue. Lu lihat ya Mala ya, gue bakalan bisa ngedapetin cewek yang lebih cantik pada lu. Lihat aja. Lihat, bisa dapetin. Aduh, aku minum lagi ya. Bisa lihat. Ada yang keselip, ada ke. Bantu. Mana? Oh iya, gue inget. Nah, ini yang dibilang sama si dukun nih. Ini jimat yang dibilang sama si dukun. Katanya jimat ini bisa melindungi gue. Gue udah gak takut sama lu sekarang. Gue udah ada ini nih. Oh, ini, hei. Robi, kamu sudah pulang nak? Tar yang ngomongnya. Minta uang. Uang. Robi, berbulan-bulan kamu tidak pulang ke rumah. Tidak kasih kabar sama ibu. Sampai ibu dengar kamu itu sudah nikah. Dan kamu juga tidak kasih tahu sama ibu. Sekarang kamu pulang minta uang sama ibu. Bu, aku tuh nggak lagi pengen diceramain ya. Aku lagi butuh uang ya. Dan kalau bukan sama ibu, aku minta sama siapa lagi ya? Jangan deh, jangan bilang nggak ada uang. Ya, aku butuh banget nih, aku minta uang. Robi, apa yang sudah merasuki kamu? Ini ibu kamu, ibu kandung kamu yang melahirkan kamu.
Robi, jangan kamu ambil. Ini dulunya Ibu. Itu uang untuk modal dagang Ibu, jangan kamu ambil. Sini. Sama anak sendiri pelit. Itu Pakai dulu. modal dagang, itu uang Ibu. Robi. Satu dia. Kalau dianalisa di sini, bentuknya malah membuat satu kerucut perwayangan. Rumah. Kayak semacam rumah. Rumah zaman dulu. Rumah? Rumah zaman dulu. Yang cuman pakai kayu. Oh, panggung. Iya. Tapi kalau dibalik, jadi tanduk. Iya. Jadi tanduk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ulika sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal ladzi yatawaffal wa ala alihi haqqa qadrihi wa bijalil azim. Hatikan panas. Pak Ustadz, kenapa anak saya seperti ini, Pak Ustadz? Banyak makhluk gaib yang menempel di tubuh, bukan cuma satu. Astagfirullahaladzim. Sepertinya Robi memiliki pegangan benda yang dia tidak ritualkan. Jadinya makhluk itu mengamuk. Ini syirik. Menduakan Allah, na'udzubillahi min dzalik. Pak Ustadz, tolong anak saya supaya dia tobat dan makhluk yang menempel di dalam tubuhnya itu keluar. Saya nggak akan keluar dari tubuh dia. Sebelum dia mengakui semuanya. Dan beri benda itu ke ibu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Saya nggak akan keluar dari tubuh ini. Saya nggak akan keluar dari tubuh ini. Keluar kamu. Keluar, jangan ganggu dia. Kuping. Nah itu dia, itu yang perempuan yang ngejilat. Kupingnya di... Jadi aura saya itu udah, kalau kata orang aura kamu itu udah gelap. Gelap. Karena dia tuh udah nempelin. Salah satu jalannya di sini Mas Robi, di sini salah satu jalannya adalah kamu tidak usah memiliki ini lagi. Karena kan satu hal ya Robi ya, di sini dia udah tekadnya kuat sekali. Kedua, kamu udah pernah ngalamin fenomena-fenomena astral atau supranatural. Dijilat juga. Pernah. Dijilat, ditindihin pun. Dijilat, ditindihin, dan untungnya kamu tuh nggak meninggal tuh. Kamu tuh nggak tewas. Ya karena saya di dalam hati, dalam agama saya selalu istighfar. Itu yang diajarin guru saya, kalau lu ada apa-apa, kamu ada apa-apa, kamu istighfar lah. Baik. Robi, kamu harus makan, nak. Ayo makan. Ayo, nak. Jangan siksa badan kamu seperti ini. Aku menyesal, Bu. Aku capek. Aku ingin lepas dari semua gangguan ini. Alhamdulillah, nak. Kamu sudah sadar. Maafin aku, Bu. Selama ini aku selalu kasar sama Ibu. Aku durhaka sama Ibu. Aku selalu ngebentak Ibu. Maafin aku, Bu. Sudah Ibu maafkan tanpa kamu minta. Dan Ibu berdoa semoga kamu kembali ke jalan yang benar. Iya, aku akan buang jimat itu. Karena selama ini aku pikir aku bisa berlindung dari sosok yang menghantui aku dan yang menuntut pertanggungjawaban aku. Ternyata enggak. Tetap aja sosok itu terus menghantui aku dan meminta pertanggungjawaban aku, Bu. Maksud kamu apa? Aku yang sudah mencelakai Lastri, Bu. Aku yang sudah menabrak Lastri, Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu yang melakukannya? Aku nyesal. Baru bilang sekarang. Aku takut masuk penjara, Bu. Tapi arwah Lastri terus mengganggu aku, Bu. Hidup aku nggak tenang. Makanya aku datang ke dukun dan minta jimat itu. Tapi arwah itu selalu mengganggu aku dan makin mengganggu aku. Robi, apapun yang terjadi, kamu harus tanggung jawab. Dan kita juga harus mendoakan supaya arwah Lastri tenang
Dan kamu harus ngomong kepada keluarganya. Aku benar-benar nyesal, Bu. Aku ingin tobat, Bu. Aku insya Allah ingin tobat, Bu. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kamu benar-benar sudah sadar, Nak. Bu, ini Bu, airnya diminum. Loh, kamu kenapa? Kamu kan harus sembuh, Bu. Percuma, Pak, aku hidup. Aku cuma nyusahin kamu aja. Bu, ngomong jangan begitu, Bu. Aku capek, Pak. Orang yang nyusahin anak kita, nyelakain anak kita, sampai sekarang belum ketemu. Rasanya aku pengen nemenin Lastri aja, Pak. Istighfar, Bu. Ibu harus jaga iman Ibu. Ngomong jangan sembarangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak dan Ibu kalau kedatangan saya sudah mengganggu. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada apa ya? Robi, kamu ceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Bapak dan Ibunya Lastri ya. Loh, itu kan obat saya. Dari mana kamu tahu obat itu? Bu, maafkan saya, Pak. Bu, saya benar-benar menyesal. Menyesal? Menyesal apa maksudmu? Malam itu, saya membawa mobil dengan keadaan mabuk. Saya nggak ngelihat kalau Lastri jatuh di tengah jalan. Bukan yang nolongin Lastri, tapi saya malah menabrak dan melindas Lastri. Kamu? Jadi kamu yang melindas anak saya? Sabar gimana, Pak? Dia aja yang bikin anak kita meninggal, Pak. Dia itu anak kita satu-satunya, Pak. Iya, saya tahu saya salah. Kalau Bapak Ibu mau mukul saya, apapun hukumannya saya akan terima. Selama ini, hidup saya selalu diganggu oleh aroma Lastri. Hidup saya nggak tenang, Pak, Bu. Saya datang ke sini cuma mau mengakui kesalahan saya. Dan akan bertanggung jawab dengan semua perbuatan saya. Teganya kamu ya. Keterlaluan kamu. Sudah, Bu. Sudah. Bagaimanapun juga, Robi ada itikat baik, Bu. Yang penting sekarang, Robi mau jujur dan mengakui perbuatannya. Lagi pula anak kita juga nggak akan kembali, Bu. Sudah, Bu. Kita ikhlaskan saja. Sehingga arwah Lastri bisa tenang di sana. Lastri, maafin aku. Aku benar-benar menyesali perbuatan aku. Dan aku akan mempertanggungjawabkan perbuatan aku. Semoga dosa-dosa kamu dihapuskan. Dan kamu tenang di sana. Selamat siang. Saudara Robi, Anda harus ikut dengan kami. Iya, Pak. Saya sudah siap menyerahkan diri. Bribtu Jaja, borgol dia. Robi, Ibu gak usah khawatir ya. Aku akan baik-baik aja di sana. Iya, Nak. Jaga diri baik-baik ya, Nak. Ibu akan selalu mendoakan kamu. Ibu juga jaga diri. Aku pamit, Ibu. Sekarang saya sadar. Apapun resikonya, tanggung jawab adalah tanggung jawab. Kita tidak bisa menghindari. Karena Allah Maha melihat. Setelah semua kejadian ini, insya Allah saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi.